Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam lagi. Saya kembali menyampaikan bahwa dugaan banyaknya maraknya begal, jahatan ras, kekerasan di tengah jalan, penculikan yang justru diotaki, diprakarsai oleh oknum anggota polisi Polres Pati pada 11/11/2011 itu mengingatkan kita pada kejadian PKI 65. Di mana tokoh-tokoh masyarakat, kiai ustadz bantai oleh preman-preman di tengah jalan ya. Jadi dari mulai kejadian ini saya meminta agar kepolisian untuk melek ya. Di situ ada permasalahan apa, jadi jangan dikemas menjadi permasalahan pribadi atau keluarga, karena di situ ada unsur-unsur sistematis dan politis baik dari desa, kecamatan maupun di kabupaten berkaitan dengan pemerintahan, aparatur negara dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Maka dari itu tidak ada salahnya saya sampaikan kali ini kepada Kesbangpol ya, kebangsaan dan politik untuk dapat memilah permasalahan ini, apakah ini permasalahan krusial sosial, permasalahan organisasi massa, organisasi kemasyarakatan, dan persoalan-persoalan lainnya. Tentunya kami ingin ada memorandum of understanding ya. Ada upaya-upaya penelusuran kasus dan penyelesaian kasus ya yang dicantumkan dalam traktat atau dalam perjanjian ya, akta kompromi dan lain sebagainya. Kalau memang hal ini bisa ada itikat baik dalam rangka upaya penelusuran dan penyelesaian kasus Indah Wahyu Widiawati binti Jamari, oknum guru SD 03 Tambak Romo, sebagaimana saya sampaikan. Tapi yang saya khawatirkan intensitas berpikir atau kapasitas berpikir guru-guru di dewan atau di dinas pendidikan itu apakah mumpuni untuk menghadapi perkara-perkara akuo seperti ini, karena ini adalah mutatis mutandis yang ada hubungannya antara kekuasaan negara dan kemasyarakatan. Jadi ada friksi antara kepentingan kemasyarakatan dan kenegaraan, dan bukan urusan pekerjaan melainkan urusan di luar pekerjaan. Dan hanya sebagai pemberitahuan saja bahwa kejadian demi kejadian ini sudah kami alami, bahwa saudara IWW ini melakukan penistaan ya, melakukan penghinaan kepada kami, bullying dan fitnah kepada kami maupun keluarga kami sudah tidak 1-2 kali, sudah berkali-kali. Jadi kalau saudara IWW menyampaikan, mengatakan kepada dinas atau kepada instansi terkait bahwa saya tidak bertanggung jawab terhadap beliau, itu sama sekali tidak benar ya. Bayangkan saja saya sampai memutuskan tahun 95 untuk berpacaran dan memutuskan untuk menikah pada tahun 2000 atau 1998 itu adalah bentuk tanggung jawab saya yang bertahap. Jadi mulai pendekatan saya putuskan untuk menikah, dan menikah tahun 2000 juga, hamil, punya anak dan sebagainya. Tentunya itu adalah persiapan terbaik di dalam peningkatan keluarga dan peran serta orang tua terhadap anak. Akan tetapi pemaknaan daripada pendidikan yang kami sampaikan, yang kami jalankan itu dimaknai lain, dibanding-bandingkan oleh saudara Indah Wahyu Widiawati, karena memang dia bukan orang pendidikan, dia tidak paham pendidikan agama dan tidak paham bagaimana solusi atau resolusi dari suatu kejadian dan bagaimana peran serta seorang istri terhadap karir seorang suami. Jadi di balik kehebatan seorang suami tentunya ada istri yang hebat. Jadi saya katakan dia istri yang hebat karena hebat le demenan Pak ya. Hebat le berselingkuh, gonta-ganti pasangan. Itu saya lihat saja polanya dia itu sejak dulu demenan sama Bambang Permadi itu ya, saya biarkan saja. Gimana? Wong namanya demenan kan di belakang saya seperti bayang-bayang. Enak saja itu Bambang itu masuk di rumah saya, masuk di kamarnya Indah, motornya ditaruh di MI atau di sendeknya di balai desa. Ya, itu sudah bertahun-tahun. Tentu saya tidak bisa memperingatkan, wong itu kemauan istri saya. Tak ingatnya yang malah minggat, hilang, bagaimana? Ternyata mereka berkompromi, ya berkonspirasi untuk menjatuhkan nama saya dan kredibilitas saya, merampok dan merampas semua
derita kami, darah, keringat, dan air mata, memberekkan seluruh sertifikat-sertifikat, melakukan penipuan-penipuan keuangan dengan dalih untuk ini, itu, ternyata dipakai untuk enak-enakan sama Saudara Bambang Permati itu. Jadi mohon Saudara Bambang Permati itu ya dapat dikenakan indisipliner, yaitu merusak rumah tangga orang atau merusak pagar rayu. Jadi ndemeni istri orang malah di rumah orang itu, yang akhirnya merancang suatu kejadian perampasan, penculikan terhadap Indah Widiawati dan anaknya, yang belakangannya minta tebusan senilai 600 juta melalui kurirnya atas nama Sri Tomo Tambak Romo. Jadi benggang 2 minggu itu Sri Tomo Tambak Romo itu saya dulani minta saya menjual sawah dan tanah saya, nanti uangnya suruh kasihkan dia sebesar 600 juta. Dan betul saya biarkan sampai di BP4 itu Saudara Indah Widiawati melalui juru bicaranya juga sama minta 600 juta ya sebagai gono gini, dan minta rumah di Pati Kota untuk dibayarkan, dan minta mobil Yaris baru gitu sebagai persyaratan atau sangu perceraian. Dan itu dituangkan di dalam berita acara penuntutan di Pengadilan Agama. Tapi entah karena saya tidak mendatangi, saya tidak tahu apa tuntutan dan bunyi tuntutannya. Tentunya sudah dijawab oleh Saudara Hartini Wiropajar sebagai pendamping atau sebagai juru bicara yang diperwakilkan atau diperintahkan oleh keluarga kami. Jadi kejadian-kejadian serupa yang dilakukan perempuan-perempuan bermasalah kriminal pidana seperti ini harusnya dicermati oleh sosiolog maupun dinas sosial maupun bahkan di kepolisian. Ini sudah rancangan yang sangat cantik, unik, yaitu suaminya dirampas, keluarganya dirampok semua, setelah itu dikriminalisasi, korbannya dibuat menjadi tersangka, dan pelakunya menjadi pahlawan. Jadi Indah Widiawati ini menyewa pahlawan atas nama Bribka Bambang Permati sebagai pahlawan penyelamat dia dari kejahatan penganiayaan, pemukulan saya. Begitu katanya seperti itu. Padahal kejadiannya sebaliknya, justru yang sering menganiaya saya dan gebuki saya, nyokot, ngeraut, dan mengancam menggunting alat kelamin saya itu juga dari Indah Widiawati. Jadi kalau menginginkan sesuatu atau pengen beli sesuatu, hari itu juga harus dibelikan. Kalau tidak, mengancam bercerai, mengancam akan purik atau pulang ke orang tuanya, mengancam akan lari, dan seperti itu sering dilakukan. Dan pada 2011 itu puncak gunung es daripada kehendak dia di dalam memaksakan kehendaknya itu tadi, dan dikoordinasikan dengan sindikat yang di situ adalah polisi-polisi semua, ada Marsono di Gabus juga itu diduga juga turut mengotai, polisi Marsono, ya, Anwar, ya, Pateno, dan mungkin banyak sekali Pak Kaharman, ya tidak saya sebutkan satu persatu. Jelas memang polisi-polisi atau oknum polisi di Polsek Wino, Gabus maupun di Tambak Romo, sebagian ada yang turut serta mengotai daripada kejadian ini. Ya, turut serta mengotai sebuah kriminalisasi sedemikian rupa, di mana saya untuk sediakan sejumlah uang tebusan supaya anak dan istri saya dikembalikan. Ini Pak, saya berkali-kali saya sampaikan karena memang kenyataannya seperti itu. Saudara Bambang Permati memerintahkan preman kurir untuk meneror saya dan mengintimidasi saya di desa Karanggayam, Karangkonang. Maka dari itu kasus ini untuk dibuka lebar-lebar, siapapun dalang otak yang terlibat di dalam rangka ya penculikan dan perampasan, perampokan, kejahatan ras, dan penganiayaan kepada saya dan pemerasan kepada saya ini untuk diungkap siapapun yang terlibat di dalam kasus ini. Jadi yang saya tuntut adalah peristiwanya. Jadi nanti siapapun yang terlibat, tentunya kepolisian punya kunci-kunci siapa saja yang terlibat. Entah dari sana sini atau dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, kita meminta ketegasan kepolisian untuk segera membongkar kasus ini seterang-terangnya. Ya, kalau memang kejahatan ini berasal dari Magelang sana, ya tersangkanya ditangkap siapa di Magelang, namanya Mamo dan Bambang Triharyanto maupun Purnomo itu. Jadi ini adalah suatu kejahatan konspirasi besar yang mengarahkannya kepada saya sehingga saya tidak bisa bergerak
dan saya sempat shock ya, sempat depresi dan dalam penanganan kedokteran. Bahkan yang sampai dengan sekarang ini dada saya masih sesek karena ada lendir ya, ada hambatan-hambatan tertentu yang sampai dengan sekarang belum dapat kita solusikan. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari kepolisian. Saya sampaikan terima kasih dan perhatian penuh ya. Salam kebajikan dan salam kebenaran. Bravo Polri dan Merdeka.